Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, Anda kan udah berbagi bacaan menarik nih dari The Power of Habits. Kita sekarang mau fokus ke bagian keduanya ya, tentang kebiasaan organisasi yang sukses. Jadi, misi kita kali ini mau coba bedah gimana sih kebiasaan-kebiasaan yang kadang nggak kelihatan, justru jadi kunci sukses perusahaan. Kita lihat nanti gimana satu perubahan kecil aja bisa bikin transformasi besar. Tepat sekali, kita bakal coba bongkar nih, apa itu keystone habits atau kebiasaan kunci. Terus, soal kekuatan tekad, ternyata itu bisa dilatih loh di organisasi secara sistematis. Dan yang menarik juga, gimana krisis yang kesannya negatif malah bisa jadi pendorong perubahan positif. Siap ya kita gali lebih dalam? Siap. Oke, kita mulai dari Alcoa deh, sama CEO-nya Paul O'Neill. Waktu dia ambil alih, Alcoa ini kan lagi, kurang bagus ya kondisinya. Tapi uniknya, dia nggak langsung fokus kejar profit gitu. Malah dia kayak terobsesi sama satu hal, keselamatan kerja. Aneh kedengerannya buat Wall Street waktu itu. Iya. Agak di luar kebiasaan ya. Tapi justru fokus keselamatan ini yang jadi kebiasaan kuncinya. O'Neill tuh nuntut sistem pelaporan kecelakaan yang cepat banget. Harus ada rencana pencegahan dalam 24 jam. Dan ini melibatkan semua, sampai eksekutif puncak. Nah, ini kan secara nggak langsung maksa adanya perubahan komunikasi. Struktur hierarki yang tadinya kaku, jadi gimana ya? Lebih terbuka. Proses kerja juga ikut berubah. Jadi bukan cuma soal safety lagi. Hasilnya luar biasa ya ternyata. Biayanya turun, kualitas produknya malah naik, produktivitas juga jadi melonjak. Jadi keselamatan itu kayak indikator awalnya aja, tapi kebiasaan bagusnya nyebar ke area lain. Ini nunjukin banget ya kalau ubah satu kebiasaan inti itu bisa memicu small wins, pemenangan kecil beruntung gitu. Tapi ini selalu berhasil ya? Maksud saya ada resiko nggak sih kalau perusahaan jadi terlalu fokus ke satu metrik yang bukan finansial langsung gitu? Pertanyaan bagus tuh. Ya tentu ada risiko ya kalau misalnya salah milih fokus atau cara nerapinnya kaku banget. Tapi kalau di kasus Alcoa ini, keselamatan itu kan kayak cermin kesehatan organisasi secara keseluruhan. Fokus O'Neill itu memaksa adanya transparansi, kolaborasi, hal-hal yang sebelumnya mungkin nggak jalan. Jadi kuncinya ya milih kebiasaan kunci yang tepat, yang efek dominonya itu positif ke area-area penting lainnya. Coba deh, Anda pikirkan, ada nggak satu kebiasaan di tempat Anda yang kalau diubah bisa kayak Alcoa ini efeknya? Oke, menarik. Nah, kalau Alcoa tadi kan mengubah struktur besar lewat satu fokus ya. Sekarang kita lihat Starbucks. Ini beda lagi nih, lebih ke level individu. Soal melatih sesuatu yang rasanya personal banget, kekuatan tekad. Mereka kan harus melatih karyawan, banyak yang mungkin baru pertama kerja, kayak si Travis di contoh itu. Gimana caranya biar mereka konsisten ngasih layanan bagus, bahkan pas lagi stres atau ya hadapin pelanggan yang lagi marah gitu. Nah, Starbucks ini sadar kalau kekuatan tekad itu kayak otot. Bisa capek, tapi bisa juga dilatih. Makanya mereka bikin metode spesifik, kayak latte itu. Listen, acknowledge, take action, thank, explain. Ini tuh bukan sekedar prosedur biasa ya, tapi rutinitas yang dirancang buat bantu karyawan ngelewatin inflection points, momen-momen krusial yang bikin emosi terkuras. Metode latte ini kok kayaknya terstruktur banget ya. Hampir kayak, resep masakan gitu. Saya jadi mikir, apa ini nggak malah bikin kaku ya pas karyawan ketemu langsung sama pelanggan? Mungkin di awal terasa gitu. Tapi kuncinya itu di latihan terus-menerus. Karyawan diajarin buat antisipasi pemicu stresnya, misalnya pelanggan marah. Terus udah punya skrip tindakannya, yaitu rutinitas latte tadi. Imbalannya apa? Situasi jadi terkendali, pelanggan jadi lebih tenang. Lama-lama, respons ini jadi lebih otomatis, jadi nggak terlalu mikir berat pas lagi genting. Ini bukti kalau kekuatan tekad itu bisa ditanamkan secara sistematis di budaya perusahaan, bukan cuma bakat lahir. Nah, gimana organisasi Anda? Bisa nggak menerapkan kerangka kayak gini buat melatih respons di saat-saat sulit? Kadang perubahan besar itu justru datangnya dari krisis ya, dari situasi yang nggak kita inginkan. Contohnya kayak di Rhode Island Hospital itu, mereka kan sampai ngalamin kesalahan medis yang fatal banget, termasuk operasi di sisi kepala yang salah. Ngeri banget situasinya. Betul sekali. Tragedi itu ditambah tekanan publik, akhirnya menciptakan krisis yang memaksa rumah sakit buat merombak total.
Istilahnya itu membongkar terus atau gencatan senjata antar departemen, antar hierarki dokter dan perawat yang kaku, yang mungkin selama ini malah melindungi rutinitas yang, ya, berbahaya. Akhirnya bisa didobrak tuh. Terus mereka baru bisa nerapin hal-hal yang mungkin sebelumnya ditolak ya. Kayak checklist wajib sebelum operasi, pasang kamera di ruang operasi, sistem pelaporan anonim. Ini nunjukin kalau krisis, ya meskipun pahit, bisa jadi katalisator yang kuat banget untuk perubahan. Ya, pemimpin yang cerdik itu seringkali bisa manfaatin momentum krisis, atau paling nggak menjaga rasa urgensi biar perubahan kebiasaan yang sulit itu bisa jalan. Karena pas krisis, resistensi biasanya berkurang, jadi lebih mudah masukin rutinitas baru yang lebih baik. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari Alcoa, terus Starbucks, sampai Rhode Island Hospital, kelihatan banget polanya ya. Kesuksesan organisasi atau perbaikan mendasar, itu seringkali akarnya ada di kebiasaan-kebiasaan yang memang sengaja dibentuk dan dijaga. Betul. Entah itu lewat kebiasaan kunci yang dampaknya luas kayak di Alcoa, atau pelatihan kekuatan tekad yang sistematis kayak Starbucks, atau ya itu tadi, memanfaatkan krisis buat bongkar pasang rutinitas lama. Semuanya tentang membentuk ulang kebiasaan kolektif. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Seberapa besar sih Anda melihat peran kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nggak terlalu kelihatan ini dalam membentuk hasil dan dinamika di lingkungan kerja Anda sendiri? Dan kalau misalnya Anda bisa pilih satu aja, kebiasaan kunci apa nih yang menurut Anda paling potensial untuk diubah demi dapat dampak terbesar ke depannya? Coba dipikirkan deh.